Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa terlebih dahulu ya. Siapa kayaknya? Saya, Bu. Ya, silakan. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Susilawati, Hadir, Bu. Fitriana, Hadir. Herni, Izin, Bu. Siti Hamro. Sakit. Ya, jadi yang tidak hadir itu 2 orang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Susina dari Universitas Banten Jaya. Berdirinya saya di sini untuk memenuhi tugas PPLK 2 yang ditempatkan di SMK PGRI 3 Kota Serang. Nah, minggu kemarin kalian telah mempelajari tentang membangkitkan upaya bela negara untuk warga negara. Ada yang masih ingat upaya bela negara itu seperti apa? Saya, Bu. Iya, silakan. Bela negara itu merupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negaranya, Bu. Ya, bagus sekali. Terima kasih, Susi. Nah, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang membangun kesediaan warga negara untuk melakukan bela negara. Selanjutnya, ada yang tahu upaya bela negara itu apa? Enggak, Bu. Oh, iya udah. Jadi, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dinyatakan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan juga negara. Dengan demikian, pengertian usaha pembelaan negara itu tidak terbatas memanggul senjata, tetapi meliputi berbagai sikap dan tindakan untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara, misalnya dengan usaha mewujudkan keamanan lingkungan, keamanan pangan, keamanan energi, dan juga keamanan ekonomi. Selanjutnya, yaitu dasar hukum upaya bela negara. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Yang ketiga, pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan juga negara. Yang keempat, sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Dan yang terakhir, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pertahanan dan juga Keamanan Negara, yaitu setiap warga negara berhak wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara pasal 9 ayat 1. Selanjutnya, bentuk-bentuk upaya bela negara. Ada yang tahu bentuk-bentuk upaya bela negara? Enggak, Bu. Ya, jadi yang pertama yaitu pendidikan kewarganegaraan. Ibu tulis ya. Baik, Bu. Yang pertama yaitu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kata kewarganegaraan dalam bahasa Latin itu disebut civics. Selanjutnya, kata civic itu diserap dalam bahasa Inggris menjadi civic yang artinya yaitu kewarganegaraan. Nah, dari kata civic itu lahir lagi menjadi civic education, yaitu pendidikan kewarganegaraan. Jadi bedanya
Jadi, bedanya civic dengan civic education itu, kalau civic itu kewarganegaraannya, kalau civic education yaitu pendidikan kewarganegaraannya. Nah, adapun berdasarkan pasal 7 ayat 1 dan nomor 2, nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan pelajaran wajib yang diajarkan di tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tingkat pendidikan kewarganegaraan yang memupuk jiwa sosial, kesadaran akan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dan sikap menghargai jasa para pahlawan. Pendidikan kewarganegaraan dapat memberikan pemahaman analisis dan menjawab masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsa dan negara, serta berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan sejarah nasional. Selanjutnya, adapun pendapat lain tentang pendidikan kewarganegaraan yaitu jenis ilmu kewarganegaraan yang melibatkan partisipasi aktif pelajar dalam proyek-proyek terkait isu sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan global. Selanjutnya, yang kedua yaitu pelatihan dasar kemiliteran. Iya, pelatihan. Ada yang tahu nggak pelatihan dasar kemiliteran? Enggak, Bu. Enggak. Pelatihan dasar kemiliteran adalah pelatihan yang dimaksudkan untuk melatih generasi muda untuk mewujudkan bela negara dan mempersiapkan bekal agar dapat membela negara ketika ada hal-hal atau peristiwa yang tidak diinginkan oleh negara kita. Nah, pendidikan latihan dasar militer ini merupakan pendidikan lanjutan yang bertujuan untuk membina mental dan juga melatih dasar-dasar kemiliteran. Apa sih tujuan dari pelatihan dasar kemiliteran ini? Yaitu antara lain memantapkan pemahaman akan bela negara, menanamkan rasa cinta tanah air, memperkenalkan dan mempersiapkan sikap disiplin dan juga karakter yang harus dimiliki anggota Menwa UI. Nah, memperkenalkan dan melatih dasar-dasar kemampuan oleh keprajuritan yang dapat diaplikasikan anggota Menwa. Selanjutnya, 3 yaitu pengabdian sebagai TNI. Pengabdian sebagai TNI ini dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 2 disebutkan bahwa TNI dan Polri itu merupakan unsur utama dalam usaha pertahanan dan juga keamanan untuk rakyatnya. Prajurit TNI dan Polri ini merupakan pelaksanaan dan keamanan negara. Setiap warga negara itu berhak untuk menjadi sebagai prajurit TNI atau Polri, tetapi melalui syarat-syarat tertentu. Selanjutnya, adapun fungsi dari TNI ini sebagai alat pertahanan negara yaitu sebagai yang pertama penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar ataupun dari dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan juga keselamatan bangsa. Yang kedua yaitu penindak terhadap setiap bentuk ancaman. Yang ketiga yaitu pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Selanjutnya, yang keempat yaitu pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi. Pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi. Ya, pengabdian sesuai profesi ini adalah pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara, termasuk dalam menanggulangi dan atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, dan juga bencana lainnya. Itu menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002. Nah, adapun beberapa profesi tersebut, terutama yang berkaitan dengan kegiatan
menanggulangi atau memperkecil akibat perang, bencana alam atau bencana lainnya, yaitu antara lain petugas PMI, para medis, tim SAR, Polri, dan juga petugas bantuan sosial lainnya atau profesi lainnya yaitu Linmas. Selanjutnya, Ibu di sini akan menayangkan sebuah video. Diharapkan kalian untuk menyimak, dan nanti minggu depan Ibu akan menanyakan satu persatu atau rangkuman dari video yang saat ini Ibu tayangkan. Baik, Bu. Ya, mohon dianalisis ya video yang Ibu tayangkan kali ini. Baik, Bu. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 bahwa unsur-unsur pembentuk identitas nasional meliputi antara lain yang pertama, bendera negara yaitu bendera merah putih. Yang kedua, bahasa nasional atau bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga, lagu kebangsaan yaitu lagu Indonesia Raya. Dan keempat, simbol negara yaitu burung Garuda. Kemudian lebih lanjut menurut pendapat Winarno, unsur pembentuk identitas nasional yaitu bahasa nasional, kemudian bendera negara, lagu kebangsaan, konstitusi, lambang negara, bentuk negara, semboyan negara, dasar falsafah, kebudayaan daerah, dan konsepsi wawasan Nusantara. Hal yang paling istimewa yang merupakan salah satu identitas nasional sebagai warisan yang tidak ternilai harganya dari the founding father adalah Pancasila. Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya bersifat fisik seperti simbol atau lambang, tetapi merupakan cerminan dari identitas bangsa dalam wujud non-fisik, yaitu yang mencerminkan watak dan perilaku manusia Indonesia di mana sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lain. Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Hal ini dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal, yaitu berdasarkan adanya perbedaan. Namun, perbedaan tersebut tidak menunjukkan adanya tingkatan, seperti perbedaan fisik atau ras, perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, dan perbedaan jenis kelamin. Kemudian dilihat dari secara vertikal, berarti menunjukkan adanya tingkatan, seperti tingkat pendidikan yang mana mempengaruhi kemampuan ekonomi, jabatan, kemudian pangkat. Keanekaragaman kebudayaan yang merupakan unsur kebangsaan dan kepribadian nasional.
Yang pertama, kebudayaan daerah sebagai unsur kebudayaan nasional. Kebudayaan daerah dibagi atas unsur-unsur kebudayaan seperti bahasa, kesenian, kepercayaan, dan adat istiadat. Kebudayaan daerah tersebut menjadi unsur penentu dari kebudayaan nasional, karena tidak akan ada kebudayaan nasional bila tidak ditunjang oleh kebudayaan daerahnya. Yang kedua, ciri-ciri umum kebudayaan daerah di Indonesia, di mana setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing, yaitu antara lain dalam hal kesenian, seperti seni musiknya, tari, kemudian juga dalam hal bahasa daerahnya. Tata cara kehidupan masyarakatnya seperti cara berpakaian, kemudian cara mereka bersosialisasi, hingga berbagai profesi hajatan yang diselenggarakan memiliki ciri atau kekhasan sendiri. Berbicara mengenai keistimewaan yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada bangsa dan negara Indonesia, yaitu berupa keberagamannya, tentu sangat tepat jika membahas pula di samping integrasi juga disintegrasi yang merupakan urgensi atau tantangan nasional. Konsepsi Bhinneka Tunggal Ika lahir di mana dilatar belakangi oleh salah satunya yaitu keanekaragaman suku bangsa Indonesia yang ingin bersatu dalam wadah negara Republik Indonesia. Kemudian, landasan hukum Bhinneka Tunggal Ika dapat dilihat pada slide ketiga Pancasila yang mana berbunyi Persatuan Indonesia. Selanjutnya, juga dapat dilihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea kedua dan juga pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada pasal 1 ayat 1, pada pasal 32, pasal 35, dan pasal 36. Penumbuhan kesadaran bersatu, berbangsa dan bernegara ditandai beberapa momentum sejarah bangsa Indonesia. Tahapan-tahapannya ini diawali pada saat kita sebut sebagai fase perintis. Pada fase atau masa perintis adalah masa dimulai dirintisnya semangat kebangsaan melalui pembentukan organisasi-organisasi pergerakan. Masa ini ditandai dengan munculnya pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Seperti yang kita ketahui bahwa Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian selanjutnya, pada fase penegas. Masa penegas adalah masa mulai ditegaskannya semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia yang ditandai sebagai peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Dengan Sumpah Pemuda, masyarakat Indonesia yang beraneka ragam tersebut menyatakan diri sebagai satu bangsa yang memiliki satu tanah air, satu bangsa dan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian berikutnya pada fase pendobrak, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa tersebut, semangat dan gerakan kebangsaan Indonesia telah berhasil mendobrak belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan. Kebalikan dari integrasi, yaitu disintegrasi, yang merupakan tantangan dalam membangun integrasi.
Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangannya berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana dilatar belakangi oleh pendidikan. Istilah bela negara dapat kita temukan dalam rumusan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mana berbunyi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan juga lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yaitu pada pasal 9 ayat 1 berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara, di mana hal ini dimaksudkan untuk memperteguh konsep yang dianut bangsa dan negara Indonesia di bidang pembelaan negara. Upaya bela negara bukan hanya monopoli TNI, tetapi merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Oleh karenanya, tidak benar jika ada anggapan seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia saja, tetapi usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia, di mana setiap warga negara berhak dan wajib untuk turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan. Selain itu, setiap warga negara dapat turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing. Ibu harap kalian memahami dan juga bisa mempresentasikan di pertemuan minggu depan. Nah, Ibu akan membagi kelompok, Ibu atau kalian yang akan membagi kelompok untuk minggu depan? Ibu aja, Bu. Baik, nanti Ibu paling share di grup ya untuk pembagian kelompoknya. Nah, untuk materi hari ini ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Enggak ada, cukup Bu. berarti ya? Iya, Bu. Iya, ya udah. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin Ibu langsung ke kesimpulan aja ya. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu bela negara yang dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan juga kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan juga keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Ya, untuk materi hari ini Ibu cukupkan saja pertemuannya. Untuk minggu depan jangan lupa presentasi untuk video yang tadi ditayangkan ya anak-anak. Siap, Bu. Ya, Ibu akhiri saja pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.